Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama memulai aktivitas kita dalam perkuliahan perdana untuk mata kuliah Pancasila. Kebetulan saya diberikan amanah untuk mengampu Anda selama satu semester ini, dan ada beberapa materi yang harus kita diskusikan, kita pelajari bersama selama satu semester dengan frekuensi perkuliahan sebanyak 14 kali, yaitu 14 kali pertemuan perkuliahan dan 2 kali untuk kegiatan pengambilan penilaian melalui UTS dan ujian akhir semester. Baik, saudara sekalian, sebelum kita awali, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat pra penjajahan. Kita kalau melihat atau menganalisis sejarah bahwa sebetulnya kita ini sebelum penjajah datang, kita tuh sudah menjadi bangsa yang disegani, dihormati, ya. Bahkan kita sudah membina jalan kerjasama bilateral antar benua. Artinya secara value, secara nilai, kita sudah menjadi bangsa yang bermartabat sebelum penjajahan datang kepada kita. Adapun di antara nilai-nilai yang sudah dibiasakan atau sudah menjadi sebuah value bangsa kita sebelum penjajahan, antara lain satu, ya, bangsa kita adalah bangsa yang religius, ya. Saat itu sejak runtuhnya Majapahit, ya, bangsa kita di belahan Nusantara ini sudah banyak memeluk agama Islam. Kemudian, ya, ini ada satu karakteristik yang mungkin perlu kita cermati, yaitu belum ada dorongan membentuk negara dalam satu kesatuan Nusantara, atau masih berupa, ya, bagian-bagian kecil kesultanan atau kerajaan, di mana masing-masing mempunyai otoritas yang merdeka, yang mandiri, ya. Dan belum ada satu ikatan yang mampu menjadi satu mediator atau menjadi satu kekuatan yang bisa menyatukan kerajaan-kerajaan itu. Walaupun sebetulnya pada saat itu sudah ada agama Islam yang dipeluk oleh masing-masing kerajaan, ya. Kerajaan Demak sudah menjadi kerajaan Islam, Cirebon, Banten, ya, kerajaan di Pasai dan sebagainya, tapi ya itu belum mampu menjadikan sebuah ikatan. Akan sebuah perlunya nation atau perlunya satu kesatuan negara. Kemudian yang ketiga, ya, tadi sudah saya sampaikan, masih berupa kerajaan-kerajaan atau kesultanan, ya. Yang keempat, sudah membina hubungan bilateral bahkan internasional lintas benua, ya. Kalau kita lihat bahwa kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu, itu sebetulnya sudah menjalin kerjasama. Misalkan pada saat Sultan Yunus membantu penyerangan atau membantu pertahanan kerajaan Aceh ketika saat itu diserang oleh Portugis, itu menandakan bahwa sudah ada hubungan kerjasama antar negara. Cuma, ya, hubungannya belum sampai pada sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah negara merger atau sebuah negara persekutuan, ya. Baru sebatas, ya, hubungan bilateral sebatas. Kemudian yang kelima, norma susila dijunjung tinggi, hukum positif dari agama dan adat istiadatnya. Pada saat itu sebetulnya, ya, hukum positif yang
ada di kesultanan-kesultanan atau di kerajaan-kerajaan itu banyak mengambil hukum dari agama ya. Maka saat itu rata-rata sultan atau raja itu didampingi oleh seorang tokoh agama ya, sekaligus menjadi qadhi atau menjadi hakim agama. Kemudian semangat gotong royong tinggi ya. Kita lihat bukti-bukti peninggalan sejarah berupa Candi Borobudur, Candi Prambanan, ya, masjid-masjid kesultanan itu menandakan bahwa semangat gotong royong masyarakat saat itu sudah tinggi. Kemudian sistem ekonominya masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Ya karena ya sekedar berbisnis dalam barang-barang yang mungkin hanya di produk lokal ya. Belum ada sebuah mekanisme bagaimana barang itu ditampung melalui sebuah bulog atau logistik, belum ada regulasi mengenai kepabeanan ya. Jadi belum ada pelindungan pasar ya. Ya pokoknya masih tradisional ya. Dengan tentunya barang itu begitu di pasar jumlahnya banyak, tentu murah ya. Jumlahnya langka, maka harganya mahal ya. Dan tidak ada upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan kapasitas barang yang menjadi komoditas kerajaan atau kesultanan. Kemudian dalam pendidikan ya yang berjalan berikan tradisional nah, seperti pesantren. Di pesantren ini kalau kita lihat sebetulnya menjadi sebuah institusi pendidikan yang paling tua di Indonesia. Ya ini beberapa gambaran tentang karakteristik masyarakat kita sebelum datangnya penjajahan. Nah, kemudian masyarakat kita sebetulnya sudah mengenal nenek moyangnya. Di melalui doktrin agama mereka mengenal bahwa nenek moyang manusia adalah manusia. Mereka menolak sebetulnya teori-teori tentang evolusi manusia yang digagas oleh Charles Darwin ya. Nah, ini doktrin-doktrin agama misalkan pendapat-pendapat ulama waktu itu ya. Termasuk doktrin agama yang menyatakan bahwa nenek moyang manusia adalah keturunan Nabi Allah Nuh ya. Dari tiga putra Nabi Nuh yaitu Sam, Ham dan Yafis ya. Di mana bangsa kita bangsa Indo ya, meliputi Cina, Jepang, Korea, ya, Melayu dan Indonesia itu kalau dalam genealogisnya itu bermuara pada putra Nabi Nuh yang bernama Yafis ya. Walaupun ini ada yang buruk ya, katanya nanti Dajjal itu juga dari keturunan Yafis ya. Ya semoga bukan kita. Kemudian berikutnya ya terus ya kita singkat-singkat saja nanti bisa dibaca sendiri ya. Masyarakat kita bahkan sebelum datangnya agama-agama dari mancanegara ya, agama Hindu datang dari mancanegara, agama Buddha datang dari mancanegara ya. Islam juga datang dari mancanegara. Masyarakat kita sebetulnya sudah mengenal kepercayaan ya, walaupun tidak disebut agama ya, seperti Sundawitan atau Kapitayan yang konon juga mereka mengakui adanya satu Tuhan atau berprinsip monoteisme. Ada agama Kejawen ya. Agama Kejawen ini menganut prinsip politisme ya, mengakui banyak Tuhan. Kemudian Pamalim ya, ini mereka juga ternyata mengakui monoteisme, satu Tuhan dengan menyebut Debala Mola Jati Nabolon ya. Kemudian di Kahringan ya, yang dipenut masyarakat Dayak ya, mereka juga menganut Tuhan Yang Maha Esa, monoteisme juga ya. Kemudian Naurus ya. Kemudian Namarapu yang menganut manisme ya. Apapun bentuknya sebetulnya masyarakat kita sudah mempunyai kepercayaan, mereka mempunyai keyakinan tentang Tuhan. Jadi aslinya bangsa Indonesia itu bukan bangsa ateis ya. Hanya bentuknya saja yang bermacam-macam. Ada yang monoteisme, ada yang politisme, bahkan ada yang animisme. Kemudian bangsa kita sebetulnya juga sudah mengenal mekanisme pengolahan negara, tata negara ya.
kita lihat kerajaan-kerajaan kuno seperti Kutai, ya, kemudian kerajaan Majapahit dan sebagainya, sebetulnya sudah mengenal sistem pemerintahan walaupun berbentuk monarki, ya. Kemudian ini misalkan di Kutai, mereka juga sudah mengenal budaya-budaya kita seperti kenduri, sedekah dan macam-macam. Cuma yang menjadi masalah, ya, ini yang menjadi masalah. Dari beberapa agama yang masuk ke Indonesia, itu ada Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, ya. Ini yang perlu kita analisis, kenapa kemudian Islam yang menjadi agama mayoritas, ya. Dimana ketika masuk pertama kali abad ke-7 melalui Perlak itu Islam belum banyak berkembang karena saat itu masih berkompetisi dengan agama Buddha yang masih dipeluk oleh mayoritas masyarakat Sumatera. Tapi kemudian pada abad ke-12, ya, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, ya, abad 13, 14 ini, ya, ketika runtuhnya Majapahit, Islam kemudian menjadi agama yang cepat sekali berkembangnya. Lah oleh para ahli ini disebabkan karena memang doktrin-doktrin agama Islam itu memang relevan atau sinergis dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat Indonesia asli, seperti tentang monoteisme, ya, tentang kesetaraan derajat, ya, tidak adanya sistem kasta, ya, kemudian mudahnya masuk Islam, serta terjaminnya keadilan. Ya. Kalau misalkan Hindu ada kasta itu mereka menjadi sebuah hambatan juga, ya. Masyarakat dibeda-bedakan antara Brahmana, Ksatria, ya, Waisya maupun Sudra. Nah kemudian setelah Islam, masuk Kristen nanti akan kita bahas pada masuknya penjajahan di Indonesia, ya. Karena Katolik dan Kristen ini terus terang mereka masuk di bawah penjajah. Katolik dan Kristen ini sebetulnya merupakan salah satu misi dari penjajahan, yakni, ya, misi glory, ya, gold, ya, ya, kemudian misi menyebarkan agama. Ya. Kemudian, ini sudah selesai, ya. Jadi kita simpulkan bahwa sebetulnya nilai-nilai bangsa kita sebelum kedatangan penjajah itu sudah mencerminkan nilai-nilai yang diakomodir dalam Pancasila, ini nilai ketuhanan, nilai-nilai humanisme kemanusiaan, kegotong royongan, dan upaya menciptakan keadilan. Adapun yang masih menjadi kendala bahwa bangsa kita saat itu belum mengenal semangat nasionalisme atau semangat untuk menjadi sebuah negara yang menyatu di antara beberapa kerajaan, karena memang masing-masing kerajaan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, ya. Maka betul sekali ada sebuah teori dari Nurul Khalil Majid bahwa sebetulnya motivasi kita menjadi satu negara Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu antara lain, ya, karena faktor penjajahan. Faktor kita dijajah, kita mempunyai nasib yang sama, ya, senasib sepenanggungan, akhirnya muncullah sebuah motivasi atau sebuah dorongan untuk menjadi satu bangsa, ya. Sebelumnya selama belum ada penjajah sama sekali belum ada, ya, motivasi untuk menjadi satu bangsa. Baik saja yang saya sampaikan untuk kuliah perdana, ya. Nanti silabus akan saya